Anak-anak soleha. Iya. Nah, anak-anak, gimana udah siap belajar? Siap. Udah? Boleh kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Ada yang tahu kita sekarang belajar pelajaran apa? Iya. Itu ada yang nggak hadir? Angel siapa ya? Arif. Ada Rina. Udah ya, udah Papa catat yang lainnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa di sini ketua kelasnya? Ayo Syifa, boleh pilih ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dimulai. Terima kasih ya, Ayu Asita sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan pelajaran kali ini kita berberkah ya. Amin. Sebelum itu, kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu yuk. Semuanya berdiri boleh belajar. Ayo lagi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bangsaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kancingnya enggak? Oke, anak-anak, jadi kita sekarang akan belajar mengenai berkenalan dengan energi. Coba anak-anak, siapa yang tahu apa itu energi? Tenaga. Energi itu apa? Daya, daya. Terus apa lagi? Ya, tadi aja. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Dengan energi makhluk hidup bisa bergerak, bisa tumbuh, dan beraktivitas.
energi adalah suatu kekuatan biar kita bisa terus hidup itulah ya. Selanjutnya nah kan ada bentuk-bentuk energi ya. Ini adalah ada beberapa sumber energi. Anak-anak masih semangat tidak? Ya. Masih lah ya. Kita membahas bentuk-bentuk sumber energi yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada energi panas. Di sini ada gambar apa? Ayo bakar. Ada yang pernah lihat langsung nggak? Pernah bikin? Pernah apa itu? Biasanya saat camping itu api unggun digunakan untuk menghangatkan tubuh dan juga membakar. Lalu selanjutnya ada energi cahaya. Ada energi apa? Cahaya. Energi cahaya biasanya sumber utamanya dari matahari. Fungsinya sudah jelas ya, fungsinya itu agar terang di dalam ruangan. Lalu selanjutnya ada energi listrik. Energi listrik itu sumber utamanya juga di matahari. Lalu ada energi gerak. Di sini ada gambar kincir angin. Kincir angin lah ya. Lalu selanjutnya ada energi Dari kulkas kali. ya, selanjutnya ada energi kimia. Apa itu, Bu? Apa energi kimia? Energi fisik. Lalu selanjutnya ada energi bunyi. Energi bunyi itu banyak ya, dari handphone juga bisa mengeluarkan bunyi. Dari alat musik dan lainnya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh ini nanti bisa di ini bisa lalu selanjutnya ada sumber energi di sekitar kita. Di sini ada gambar matahari. Matahari itu terang dan juga panas ya, dan hal itu biasanya dimanfaatkan untuk dijadikan sumber energi listrik. Lalu selanjutnya ada makanan. Fungsi makanan apa? Agar kuat. Ya, agar tidak lapar. Menjadi tenaga. Makanan itu bisa jadi sumber energi buat manusia ya. Lalu selanjutnya ada bahan bakar. Bensin. Bahan bakar ada yang tahu ya? Buat motor, bensin. Bensin ya. Pertama ya, fungsinya itu kalau bensin itu biar si mobilnya itu bergerak. Lalu selanjutnya ada angin. Nangga lewat sono. Ada selanjutnya ada kincir angin. Ada yang tahu nggak manfaat kincir angin apa? Biar ini tenaga angin. Dengar yang kemana? Air. Kalian pernah dengar nggak air untuk kehidupan? Ya. Air itu banyak ya. Lalu ada baterai. Fungsi baterai apa anak-anak? Buat remote. Buat jam. Banyak ya. Apa namanya? Fungsi baterai di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada panas bumi. Ada yang tahu panas bumi nggak? Bisa minta waktunya sebentar. Maksudnya ada panas bumi ya. Panas bumi itu energi yang dihasilkan dari dalam tanah, dan hal itu biasanya dimanfaatkan untuk memasak atau biasanya memasak air
tapi ini saya Yes. Kelompok kita loh. Berapa ini masa panas dalam. apa berisik? Nah, selanjutnya ada materi tentang sumber energi matahari. Gede pengen tahu dulu definisi matahari menurut kalian itu apa? Panas. Matahari itu adalah sumber energi cahaya dan panas terbesar di dunia, di muka bumi. Nah, terus coba pengen tahu dulu menurut kalian manfaat matahari atau panas matahari itu apa? Kalau panas hati pakaian. Jemur pare. Iya, menjemur pare, badan, ya, betul. Jadi, matahari itu dimanfaatkan untuk menjemur pakaian atau panel surya juga Mengaretkan makanan, Bu. ya. Terus selanjutnya ada makanan. Nah, sumber energi itu salah satunya ada makanan. Kan makanan itu ada dua, ada makanan sehat dan tidak sehat. Nah, makanan adalah sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Kenapa tumbuhan tidak membutuhkan makanan? Karena bisa membuat apa disebut apa? Fotosintesis. Nah, tadi kan makanan itu terbagi dua, ada makanan sehat dan tidak sehat. Coba makanan sehat apa? Ayam geprek. Nah, sekarang pengen tahu makanan favorit Dede apa? Dede, nasi goreng. Nah, kira-kira nasi goreng sehat atau tidak sehat? Ada protein pas. Ya. Tergantung komposisi. Ya, betul. Ya. Karena makanan Tadi Dede doang ini ditanyain. nah, makanan itu menghasilkan Pengen ditanya juga, Cina. oh, makanan favorit Alia apa? Sandwich. Nah, kalau sandwich sehat atau tidak? Pantas pengen ditanya. Nah, makanan itu menghasilkan energi untuk bergerak, belajar, dan juga bermain. Karena kalau kalian sudah sarapan, pasti semuanya juga beda sama orang-orang yang belum sarapan. Nah, sumber energi selain ada matahari dan makanan, ada lagi yang lainnya yang akan dibahas oleh Bapak Faiz. Diingetin. Nah, selanjutnya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Cindy. Ada bahan bakar apa coba? Bahan bakar Bensin, solar, LPG, kayu bakar. LPG itu apa? LPG itu Bahan bakar itu ada yang berasal dari bensin. Apa? Tahu ada yang tahu nggak bensin apa? buat motor. Truk, bis, bus, truk, bus, truk. Pesawat pakai apa? Pakai bensin. Solar. Oke, ya. Kalau ada solar ya, tadi bisa pakai solar. Bisa. Terus LPG juga. LPG apa? LPG
Jadi LPG itu singkatan singkatan dari liquid petroleum gas. LPG itu sebenarnya tulisan huruf L. Versi Sunda. Nah, jadi sumber energi ataupun bahan bakar ini bisa digunakan untuk kita menghasilkan energi panas ataupun gerak, ya seperti tadi. Lanjut saja. Nah, ada sumber energi angin. Angin itu adalah energi yang kita bisa rasakan, bisa kita apa lagi? Tiup. Hidup. Untuk membuat suatu benda bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Saya mau contohin. Apa? Pesawat, Pak. Aku, Pak. Contohnya kan ada ini. Coba siapa ada yang mau tiup? Ya, gede ya, angin aja. Boleh, ada. Semua tiup ya, awas. Bapak mau tanya. Oksigen sama angin apa bedanya? Oksigen. Tiup dulu, weh. Boleh, bentar ya. Di tangan, tiup di tangan. Wah, bau durian. Benda yang asalnya di tangan Anda ketika ditiupkan angin jadi ada energi. Jadi kalau dari belakang Gas. itu ke depan ya. Nah, di sini ada contohnya seperti kincir angin yang mungkin biasa kita lihat atau kita tahu bisa menghasilkan energi listrik karena saking cepatnya kincir angin itu berputar. Dan juga ada kapal layar. Jadi yang tahu kapal layar kan? Tahu. Di laut yang ada Bendera. layar. Bapak kok lihatnya ke sana terus nggak ke sana? Layarnya di sini ya. Ya. Tapi pengen dilihatin. Oke. Udah? Oh ya. Tadi belum dijawab. Angin sama oksigen. Nah, jadi angin itu yang kita lepaskan ataupun yang kita tolak. Rasakan. Ya. Jadi kesimpulannya oksigen itu adalah udara yang kita hirup sehari-hari. Kalau angin yang kita rasakan. Itu yang kita hasilkan. Ya. Oke. Nah, selanjutnya mungkin akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Ibu Titi ya. Nah, karena Ibu Titinya belum, sekarang kasih sama Bapak. Bu Titi, Bu. Bu Titi mah bentos sayur. Nah, selanjutnya ada sumber energi air, di mana air ini sangat penting ya untuk kehidupan. Air itu juga bisa mengalir dan menghasilkan energi seperti contohnya energi air pembangkit listrik tenaga air ya, menghasilkan listrik.
Lanjut. Sama Ibu Tiana. Ibu Titi. Titi DJ. Apa? Dia mau dipakai? Oke anak-anak masih semangat? Masih. Ada panas bumi ya. Kalian tahu panas bumi itu apa? Iya panas ya. Jadi panas bumi itu adalah uap panas dari dalam bumi. Dari dasar bumi. Contoh energi dari panas bumi itu apa? Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Tahu tidak pembangkit listrik tenaga panas bumi itu apa? Kita lihat ya contohnya. Boleh. Nah, ini ya contohnya jadi dihasilkan dari panas bumi menghasilkan energi listrik gitu. Oke. Itu contohnya. Ibu gede. Nah, ibu lagi bu. Ya anak-anak ada baterai. Nah baterai itu menyimpan energi listrik. Contoh sumber baterai bisa menghasilkan apa saja? Bisa menghasilkan energi listrik. Contohnya ada senter, terus apa lagi? Nah di sini ada video ya cara-cara menghasilkan energi listrik. Ibu mau nanya, kenapa terbuatnya dari apa ya? Jadi bahan utamanya itu dari logam atau bisa juga cairan atau gel gitu. Gel. Nah, ini yang bisa menghasilkan listrik namanya elektrogel. Ya, lanjut aja. Ya, terima kasih. Ya. Nah, di sini Ibu punya video kalian perhatikan ya. Coba anak-anak kalian perhatikan. Ya. Di sini ada Ibu Dein. Ibu masuk ayahnya Ibu. Nah, apa? Suaranya Ibu. Sudah. Nah, yang pertama itu jangan dibuka. Nah, di sini ada alat dan bahan. Alat dan bahan itu ada kabel, lakban, baterai, saklar, lampu, gunting, dudukan lampu. Nah, di sini itu akan menghasilkan energi listrik. Oke. Nah, yang pertama tekankan kedua baterai. Kedua baterai ya, yang ini nih. Kelihatan? Enggak. Kedua baterai ya. Jadi si dua baterai itu ditekankan nyala ya. Ya. Terus dikasih lakban ya buat ininya, buat nempelin si dua baterainya itu. Terus pasangkan kabel dari kedua baterai. Nah ini kabelnya ya, terus dipasangkan ke kedua baterai ini. Kelihatan tidak? Enggak. Ini ya. Terus pasangkan kabel kepada dudukan lampu. Jadi kedudukan lampunya juga dipasangkan ya. Ini diterangkan. Nah, sambungkan juga kepada saklar. Nah, ini saklarnya. Nah,
masukkan ya. Oh iya Bu. Itu ada. Terus pasangkan sampah dan hidupkan lampu pada media yang menjadi latarnya ini. Latarnya ya alatnya untuk menempelkan itunya sampah dan ya boleh. Terus rapatkan menggunakan lakban. Rapatkan ini. Terus sambungkan kepada baterai si kabelnya itu yang dua itu. Nah, ini hasilnya ya, menghasilkan energi listrik. Coba itu baterainya. Lihat yang pas nyalanya. Bentar. Nah, ini ya hasilnya. Ketika kalian itu kan antara kalian Belajar atau gimana bisa? ya harus dilekatkan gitu. Sudah bisa kan harus Dua tuh, kenapa satu? bisa satu juga. Jadi gimana? Tapi cahayanya tuh nggak terang banget. Gue mau nyobain caranya. Oke, siapa yang mau mencoba ini? Aku. Dari sini aja. Dari sini. Nyala ya. Iya. Itu ya anak-anak untuk sumbernya itu dari baterai yang menghasilkan energi listrik. Oke, untuk selanjutnya pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Surya. Nah, sekarang anak-anak masuk ke energi terbarukan dan tidak terbarukan. Sebelumnya udah Bapak muridnya tentang Iya. Sebelumnya udah nya. Pak, kameranya di sini, Pak. Nya. Nah, sebelumnya di sini udah pada tahu belum energi terbarukan dan tidak terbarukan itu kayak gimana? Apa tuh? Jadi energi terbarukan itu energi yang bisa diperbaharui secara alami dan nggak akan habis. Ada yang tahu contohnya? Wih, para liter. Terus ada energi yang masa itu aku mau. Terus ada energi yang tidak terbarukan. Energi yang jumlahnya terbatas dan butuh waktu sangat lama untuk terbentuk lagi. Contohnya Batu bara. ya kita bagus ya. Nah, sekarang Bapak kembalikan ke Bapak Pais ya. Terima kasih. Nah, oke, tadi kan sama Ibu Bapak habis ini udah dibagi kelompok ya. Ya. Ya kan? Ya. Papa sekarang akan membagikan KPT untuk kalian. Saya tidak mau. Ya, siap. Boleh. Sok, boleh. Coba ada yang kesulitan yang saya bedanya. Ada Bu, dua lagi Bu.
Ibu mau minta satu kelompok untuk presentasikan hasil kerja kelompoknya. Coba kelompok 2 ya, boleh kelompok 2. Perwakilan aja satu orang. Perwakilan Bu. Kita mau banget semuanya dibacakan. Ya, amin. Jadi ini sesuai Bawa, pindah. Firly, kok nggak aktif sih? SNBP aktif. Jangan ikut memberi Kepada orang-orang yang memakai Oke, mendengar silakan ya. Mempresentasikan hasil atau jawabannya. Tuliskan, nomor 1, tuliskan sumber energi apa saja yang kalian ketahui. Air. Yang pertama ada matahari, sumber energinya matahari. Energi yang disimpan atau dihasilkan yaitu energi panas, energi kemudian ada sumber energi makanan. Energi yang dihasilkannya ada tenaga, terus kekuatan. Kemudian ada sumber energi baterai. Energi yang dihasilkannya ada listrik dan juga cahaya. Kemudian ada sumber energi air, yaitu seperti yang dijelaskan tadi ya, ada PLTA. Kemudian ada energi angin yang dihasilkannya tuh seperti kincir angin ya, menghasilkan tenaga listrik juga. Selanjutnya mana yang termasuk energi terbarukan dan tidak terbarukan dari gambar yang di belakang. Nah, energi yang terbarukan ada matahari, air, angin, panas bumi, biomasa. Kemudian yang tidak terbarukan ada minyak bara, minyak bumi, gas alam, oke, gitu kan. Nah, yang di sekeliling kita misalkan ini nih lampu. Ini nyala karena ada apa? Energi listrik. Terus motor bisa berjalan karena apa? Bensin. Pesawat itu. TV bisa nyala karena ada listrik. Nah, untuk menghemat sifat energi di sekeliling kita harus ada beberapa yang harus kita lakukan untuk menghemat. Coba apa aja? Apa? Punya kalau tidur lampunya dimatiin. Tapi yang juga harus dipakai secukupnya aja. Kalau mandi airnya secukupnya aja. Terus siapa TV kalau nggak ditonton dimatiin, jangan terus siapa Nabila apa? HP kalau jangan Elena apa? Untuk menghemat gitu. Gunakan ibu lampu matiin kalau nggak dipakai. Tadi ibu dari apa? Sampai energi panas dalam. Tutup selesai menggunakan. Oke, gitu ya. Ada beberapa ya kita menghemat energi yang ada untuk kita.
Jalan kaki Bu, kita mah sehat Bu. Mantap. Sebagai usaha. Iya. Jalan kaki juga jangan. Untuk menghemat uang ya. Jadi kita Apa ibu saya udah cerita dan nggak jalan. ini terlalu jauh, nanti gak keburu gitu. Ibu dan dia rumah kita. Halo Bapak. Nah, jadi kesimpulannya adalah energi merupakan kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Energi sangat penting bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Terdapat berbagai bentuk energi seperti cahaya, panas, listrik, gerak, dan bunyi. Karena tidak bisa dihasilkan sembarangan, energi harus digunakan secara bijaksana. Mungkin pembelajaran ini cukupkan sekian. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Oke. Oh, dipimpin sama siapa? Mila. Oke, boleh bilang. Setelah belajar, mari kita berdoa bersama-sama ya teman-teman. Setelah mulai.